Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kaum muslimin, para tamu Allah, hamba Allah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengakui dengan benar bahwa kita hadir di masjid siang ini berkah hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menetapkan pilihan kepada yang benar dan berada kita di tempat yang benar, itu menunjukkan hidayah Allah sedang berada di pihak kita. Kaum muslimin, selanjutnya mari kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kebetulan hari ini adalah tanggal 3 Zulhijjah. Pas 1 minggu lagi kita akan beridul adha. Dan hari Kamis yang akan datang sudah jatuh menjadi tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sehubungan dengan kesempatan seperti itu, ada baiknya kita ulang kembali membaca ayat-ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang tokoh dan figur yang pernah melakukan sesuatu yang terbaik terhadap Masjidil Haram itu, terutama Ka'bah Baitullah itu. Kita perhatikan ayat 127 seperti yang dibacakan tadi.
Wa id yarfa'u Ibrahim. Sedikit kaum muslimin, di surat Al-Baqarah ini ayat 124 sampai ayat 134, sekitar 10 ayat, Allah berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Nabi Ibrahim. Ada beberapa tema yang dibicarakan di 10 ayat itu. Tema-tema penting, misalnya Ibrahim itu diberikan latihan dan cobaan-cobaan, sehingga kemudian Allah simpulkan dan dijadikan Ibrahim itu menjadi tokoh dunia. Disebut di sini istilahnya, ini ja'iluka linnasi imam. Karena keterlatihannya itu, dia disebut menjadi tokoh umat manusia di muka bumi. Dan tidak banyak di dunia itu. Selanjutnya, Ibrahim memberikan perhatian sangat serius kepada Baitullah, Ka'bah. Patut dicatat sedikit, ketika itu negeri Mekah itu negeri menyembah berhala. Ratusan berhala ada di sekeliling Ka'bah itu. Dan ketika itu Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah itu, meninggikan pondasinya. Di dalam ayat disebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dalam kajian-kajian tafsir kaum muslimin, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita sebenarnya. Ingat dan pelajarilah baik-baik ketika Ibrahim mengangkat atau meninggikan al-qawaid. Al-Quran yang diterjemahkan oleh para ulama, al-qawaid itu diterjemahkan dengan pondasi Ka'bah itu. Tapi kaum muslimin, kata-kata al-qawaid sebenarnya punya makna yang lebih luas lagi dari itu. Qawaid atau al-qawaid itu bermakna aturan-aturan dasar, kaedah yang perlu menjadi perhatian. Nah, Ibrahim mulai menggerakkan ini. Apa yang digerakkan? Membangun pondasi, membangun qawaid, membangun dasar. Inilah yang diantaranya membuat Ibrahim itu menjadi tokoh terkenal dunia. Karena yang dikaryakannya itu, yang dikerjakannya itu adalah sesuatu yang menjadi sangat penting di muka bumi. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran. Kalau ingin diri kita dikenang, tinggalkan karya besar yang diperlukan oleh umat manusia sepanjang masa. Ini loh. Baru nanti kita akan bergelar. Gajah mati meninggalkan geding, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa baik. Setelah beliau bekerja membangun pondasi Baitullah itu, orang yang diajaknya adalah anaknya, dan ini yang tercatat di dalam Al-Quran, Ismail. Dan ini petunjuk juga sebenarnya, bila kita merencanakan suatu kebaikan yang sangat luar biasa itu, ajak anak
keturunan kita. Jangan sendirian saja. Ajak keluarga. Ini yang dicontohkan Ibrahim. Setelah beliau bekerja, beliau menyampaikan visi utamanya. Dalam bekerja itu, beliau ucapkan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah dharma bakti kami ini. Kaum muslimin tidak meminta rezeki dia sesudah bekerja. Menarik sebetulnya kaum muslimin. Bukan rezeki yang diminta, tapi cukup diterima saja oleh Allah. Mengapa tidak menyebut-nyebut rezeki? Karena soal rezeki itu urusan Allah dalam keyakinan Ibrahim. Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Mengerjakan yang terbaik. Bagaimana pekerjaan kita itu bisa diterima hasilnya? Ini loh. Jadi kaum muslimin, Nabi Ibrahim itu benar-benar mengemukakan, menampilkan dirinya betul-betul menjadi contoh. Dan memang disebutkan oleh ayat lain, di surat lain disebutkan, Nabi Ibrahim itu memang menjadi uswatun hasanah. Sama dengan Nabi Muhammad, uswatun hasanah. Kaum muslimin, setelah menyampaikan doa seperti itu, beliau cuma mengatakan, Antas Sami'ul Ali. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui apa yang sudah kami kerjakan. Tidak minta yang lain-lain. Beda dengan kita umat manusia sekarang, kaum muslimin. Kalau berbuat, saya dapat apa? Kalau saya diikutkan jadi penitia itu, mana SK-nya? Tertulis tidak di SK itu, akan mendapat honor nanti. Ini perilaku-perilaku kita sekarang. Ibrahim tidak seperti itu. Terima. Selanjutnya apa yang menjadi permintaan Ibrahim? Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina. Beliau melanjutkan permintaan. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua beranak ini menjadi orang benar-benar muslim, muslimaini lak, benar-benar menyerahkan diri kepadamu. Tidak hanya kami berdua, wa min dzurriyyatina, begitu juga anak keturunan kami. Kaum muslimin, dalam berdoa Ibrahim juga mengajari kita, jangan diri kita saja didoakan, anak keturunan, generasi pelanjut. Kalau kita berbuat sekarang, yang harus kita pikirkan generasi mendatang. Bukan hanya kekayaan kita sekarang saja. Begini contoh yang dikemukakan oleh Al-Quran. Kaum muslimin, Allah memilih Ibrahim itu menjadi nabi bukan sembarangan. Begitu. Kemudian untuk beribadah tunjukkan kepada kami, wa arina manasikana, ajari kami bagaimana cara kami beribadah kepadamu. Dan ini penting kaum muslimin. Untuk beribadah kita tidak mampu menciptakan cara beribadah. Itu sebabnya diutus Rasul, dicontohkan oleh Rasul bagaimana cara beribadah. Ibrahim meskipun sudah nabi, tidak berhak dan berkompeten mengatakan atau menentukan bagaimana cara beribadah. Beliau minta kepada Allah, wa arina manasikana. Ya Allah, ajari kami
bagaimana cara kami beribadah. Wa tub alaina, dan terima taubat kami. Berdoa juga begitu dia. Padahal kedua-duanya nabi, rasul yang sudah maksum kedua-duanya, tapi ingin juga bertaubat kepada Allah, mengaku berdosa di depan Allah. Ada pula orang yang sudah semuanya mengatakan dia salah, tidak mau juga bertaubat. Tidak mau juga bertaubat. Ini sudah terjamin dia orang benar, tapi bertaubat juga dia. Kaum muslimin, sehubungan dengan ibadah yang sedang kita tekuni sekarang, ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dan sahabat kita, dan hari Jumat itu kita akan beridul adha. Selanjutnya kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, membagi-bagikan daging. Itu apa itu persoalan? Apa yang ingin kita lakukan? Kita sebut itu berkurban. Berkurban itu sebetulnya mendekat kepada Allah. Makna berkurban itu mendekat. Sedekat-dekatnya. Bagaimana caranya? Dengan membagikan sebagian hak kita pada orang lain. Itu dia. Berbagi kepada orang lain itu termasuk berkurban. Itulah realnya nanti yang akan dilaksanakan tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah itu. Kaum muslimin, kerja-kerja seperti ini, ibadah yang dilakukan dalam ibadah haji tahun ini itu dahulunya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ini. Itulah sebabnya nama Ibrahim tidak pernah hilang dari bacaan orang, dari doa orang, termasuk ketika kita bertasyahud dalam ibadah sholat kita. Ada apa ini persoalannya? Ya begitu. Kemudian untuk umat ke depan, Ibrahim juga berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, sesudah kami ini nanti hendaknya engkau utus lagi seorang rasul. Apa tugas rasul itu? Tugasnya yatlu alaihim ayatik, akan membacakan ayatmu. Sebab umat manusia ini, kaum muslimin, tidak bisa menciptakan jalan hidup sendiri. Harus dituntun oleh Allah melalui rasulnya. Perlu rasul untuk menjelaskan bagaimana jalan hidup yang benar. Maka doa Ibrahim inilah yang dimakbulkan Allah. Terakhir Allah utuslah Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran ini. Kaum muslimin, apa tugas Rasul itu? Ya, menjelaskan Al-Quran ini, memberikan tuntunan-tuntunan hidup melalui sunnahnya. Dan apa tugas Nabi itu yang terakhir? Wa yuzakkihim, bagaimana membersihkan akidah dan keyakinan umat, membersihkan hati umat manusia ini. Ini tugas utama Rasul kaum muslimin. Kita beribadah siang malam. Ada yang berhaji ke Mekah sekarang. Itu target utamanya sebenarnya. Bagaimana mereka bisa membersihkan hatinya. Wa yuzakkihim, mentazkiyatun nafs namanya, membersihkan hati. Kaum muslimin, kata Imam Al-Ghazali, kita ini, kesuksesan kita ini amat ditentukan seberapa bersih hati yang sedang kita pakai di dalam diri kita ini.
kaum muslimin tidak sedikit konsep-konsep pelajaran dan pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, di mana pada kesempatan ini kita baca apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.